Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita akan membahas topik tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, saya minta kalian harus simak video ini sampai selesai agar kalian paham tentang topik ini. Nah, kita lanjut ke materi. Materi yang pertama ini adalah tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Selain Immanuel Kant, pengertian hukum juga dijelaskan oleh Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Selanjutnya ada Van Apeldoorn. Nah, menurut Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka, hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, ada juga ilmuwan di Indonesia, yaitu ada S.M. Amir. Menurut S.M. Amir, hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan saksi-saksi. Yang selanjutnya, menurut Wiryono Kusumo. Nah, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenai sanksi. Selanjutnya adalah ciri hukum. Nah, ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Dan perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Nah, jadi ciri-ciri hukum itu garis besarnya ada dua, yaitu hukum itu berupa perintah atau larangan. Nah, yang kedua, jika perintah atau larangan itu tidak dipatuhi, maka ada sanksi berupa hukuman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan hukum. Selain untuk mencapai keadilan, tujuan hukum dikemukakan para ahli lainnya yaitu sebagai berikut. Nah, menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum ialah mengatur manusia secara damai. Selain itu, juga diungkapkan oleh Profesor C.S.T. Kansil, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat. Selanjutnya, menurut Profesor Van Kant, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingan manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Selanjutnya, menurut Profesor Subekti, menyatakan bahwa hukum untuk mengabdi kepada tujuan negara. Sekarang, kita akan membahas tentang Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum bukan hanya Indonesia yang menganutnya. Inggris, Amerika Serikat, dan banyak lagi negara lainnya. Konsep ini sudah dibahas sejak masa pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Ciri negara hukum aliran Anglo-Saxon memiliki 3 ciri, yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan penegasan serta perlindungan hak-hak asasi melalui konstitusi dan keputusan pengadilan. Indonesia sebagai negara hukum
terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, juga pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib untuk itu dengan tidak ada kecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut, jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, Profesor Kailan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, ini diterbitkan pada 2016, menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum. Nah, menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai aturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Selain itu, perlindungan hukum juga dikemukakan oleh Sukanto. Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak serta pemberian dukungan untuk saksi maupun korban. Untuk memberikan rasa nyaman, perlindungan hukum bisa berwujud restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum. Sacipto Raharjo juga mengemukakan pendapatnya tentang perlindungan hukum. Bagi Sacipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta perlindungan tersebut diberikan kepada warga supaya bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Nah, bentuk-bentuk perlindungan hukum itu menurut Philippus M. Hadjon dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada rakyat, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah. Sedangkan pengertian dari perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang lebih ditujukan menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa. Setelah hukum dilindungi, maka hukum perlu ditegakkan. Nah, pengertian penegakan hukum menurut Jimli Asidiki ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi negara Indonesia untuk kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Penerapan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, contohnya yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang hak cipta. Nah, ada juga undang-undang yang melindungi saksi dan korban. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.